bisa ya para analis Israel, mantan militer Israel, para pejabat tinggi, kementerian, para jurnalis, para aktivis mereka berbondong-bondong sepakat bahwa Israel telah kalah dan gagal total. Saya akan bahas 12 target Israel, target Netanyahu yang gagal dan tumbang di hadapan ketegaran warga Gaza. Dalam konten hari ini bersama saya Muhammad Hussein, Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Mesir, Kairo. Alhamdulillah, congratulations, selamat. Pagi ini jam 8 pagi waktu Gaza atau sekitar jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, kesepakatan gencatan senjata resmi, aktif, dan berlaku. Alhamdulillah. Saya nggak tahu kalian nonton ini sebelum atau sesudah pengumuman ya, karena saya record konten ini di Mesir waktu menunjukkan jam 1:30 malam. Jujur saya nggak bisa tidur, saya benar-benar menunggu banget ini pengumuman yang akan dilakukan pagi hari ini jam 8. Maka saya harap video ini bisa tampil sebelum pengumuman itu. Tapi kalau kalian nonton setelah pengumuman, ya congratulations. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar, saya akan membahas dalam konten kali ini 12 tujuan dan misinya si Netanyahu yang gagal mereka wujudkan dan tumbang di hadapan ketegaran warga Gaza dan kekuatan para pejuangnya. Oke, kenapa konten ini penting saya sampaikan? Untuk menjadi argumen kalian semua. Jadi, saya harap output dari konten-konten seperti ini tidak hanya kalian nikmati, tapi menambah wawasan. Jadi kalau nanti suatu hari Anda bertemu dengan orang-orang pro-Zionis atau Zionis hidung pesek, kita bisa membantah mereka. Biasanya setelah gencatan seperti ini, akan ada hewan-hewan pro-Zionis itu yang berkoar-koar. Itu bukan hal baru. Mereka akan mengatakan bahwa ini para pro-Gaza ini halusinasi. Gaza menang dari mananya? Hancur lebur gitu kok dikatakan menang. Akan ada seperti itu. Maka penting untuk kalian semua memahami esensi dan substansi fenomena yang terjadi di Gaza hari ini. Kenapa kita bisa dengan tegas mengatakan Gaza telah menang dan Israel telah kalah. Pertama, tentu sudah saya sampaikan di konten-konten sebelumnya, sudah banyak sekali statement langsung dari para analis pakar-pakar kemiliteran politik di Israel sendiri yang mengakui kegagalan mereka. Dan kali ini saya akan tambahkan lagi informasi itu dengan 12 tujuan yang gagal mereka wujudkan. Pertama, penutupan pintu perbatasan Rafah secara total. Ini salah satu halusinasi Netanyahu yang dia juga sering sampaikan bahwa mulai saat ini border Rafah, perbatasan Rafah yang menghubungkan antara Mesir dengan Gaza, ini tidak akan berfungsi. Makanya mereka bakar itu fasilitasnya, mereka rusak, mereka bulldozer lokasinya, ya dengan halusinasi mereka bahwa ini nggak diperlukan lagi. Artinya memang mereka akan membuka jalur dari Gaza menuju ke wilayah Israel langsung. Itu yang pertama. Tapi alhamdulillah di antara kesepakatan gencatan senjata, di antara kesepakatan yang sudah disepakati, poin-poin yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak adalah perbatasan Rafah akan kembali dibuka. Satu ya. Oke. Dua, Netanyahu berkali-kali berkoar-koar ingin menjajah wilayah utara, menguasai penuh. Bahasa Arabnya ihtilal Shimal Gaza. Sampai dia ya datang di salah satu momen ya dengan beberapa jenderalnya dan mulai ya, kayak semacam mengukur-ngukur tanah bahwa di sini akan dibangun pengungsian, bahwa wilayah utara Gaza ini sudah tidak akan lagi ditempati oleh warga Gaza dan sebagainya. Dengan misi, dengan tujuan bahwa udah ini kita akan mengembalikan wilayah utara Gaza ini, wilayah Bet Lahia, Bet Hanun, Jabaliyah, di mana di situ ada rumah sakit Indonesia dan rumah sakit Kamal Adwan. Mereka akan kuasai penuh dan tidak akan memberikan kesempatan warga utara untuk kembali. Namun gagal. Mereka sempat menguasai RS Indonesia di sana, bahkan dijadikan base camp militer mereka. Mereka sempat menguasai Kamal Adwan. Tapi itu semua sementara, karena mereka semua berhasil dipukul mundur oleh para pejuang-pejuang Gaza yang berada di wilayah utara, terutama di Bet Hanun. Di Bet Hanun ini sebuah keajaiban, banyak keajaiban di situ. Bagaimana Bet Hanun adalah satu kota yang berbatasan langsung dengan Israel, itu sudah benar-benar dirubuhkan semua bangunannya, tapi kok pasukan pejuang-pejuang Gaza ini kok berhasil penetrasi dari tempat-tempat yang tidak diketahui oleh pihak musuh. Itu yang kedua.
Yang ketiga, berkali-kali Netanyahu mengatakan bahwa kami akan mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza. Itu semua bukan hal baru ya, kita juga semua sudah pernah membaca, mendengar berkali-kali itu. Bahkan dia berani membunuh Ismail Haniyah ketika di Iran. Kemudian mereka juga membunuh Saleh Al-Aruri di wilayah Lebanon. Jadi mereka dengan bantuan CIA membunuh para petinggi-petinggi Hamas di berbagai wilayah di luar Gaza. Dia dengan halusinasinya bahwa dengan dibunuhnya para pemimpin ini, mereka bisa menghabisi Hamas di Gaza, lalu mereka bisa mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza. Namun ternyata gagal, karena mereka malah berunding di atas meja dengan para petinggi-petinggi Hamas, meskipun tidak secara langsung ya, tapi dimediasi gitu kan. Dan mereka sepakat bahwa ya mau nggak mau gimana lagi, Hamas terpaksa masih menguasai Gaza setelah ini. Yang keempat, target mereka untuk mengusir seluruh warga di wilayah utara, namanya tahjir. Jadi ini juga berkali-kali mereka sampaikan. Bahkan dari hari awal, ini lihat teman-teman, di hari pertama, hari-hari awal, 10 hari awal genosida, itu ada gelombang pengungsian besar-besaran dari utara ke selatan. Termasuk saya juga yang mengungsi dari utara ke selatan. Jadi mereka membantai, membunuh dengan harapan pokoknya wilayah utara ini harus kosong, tidak boleh ada warga, karena mereka ingin meletakkan, mengkonsentrasikan militer mereka sebanyak-banyaknya di wilayah utara dan dijadikan pangkal militer terbesar mereka. Sampai hari ini masih ada ratusan ribu warga di wilayah utara yang bertahan, bayangkan. Kakek-kakek, nenek-nenek, kemudian anak-anak masih ada. Unik kan teman-teman? Salah seorang sahabat saya, dia di Indonesia bersama saya, dia orang Gaza. Jadi teman saya ini keluarganya masih ada di utara. Sebagian sudah keluar mengungsi, tapi ada kakeknya sama neneknya masih di situ. Nah, saya tanya ke teman saya ini, gimana kabar nenek kamu yang di utara? Kakek kamu yang di utara? Dia bilang apa? Kakek saya nggak mau pindah. Kakek saya tetap memilih untuk berada di utara. Luar biasa, kakek-kakek itu. Apa alasannya? Dia bilang, Cuk, kalaupun saya harus ngungsi ke selatan, pertama, saya sudah sangat tua, capek, harus bawa barang-barang. Dan kedua, selatan pun tidak aman buat kita. Yang ketiga, kalau saya syahid di sana, di tempat yang asing, mereka nggak kenal saya, nggak ada orang yang mengenal saya. Lantas saya akan dikuburkan di mana? Memang logis. Jadi dia bilang, ya udah saya lebih memilih tinggal di wilayah utara. Akhirnya beberapa pekan kemudian, rumah kakek ini dibom, dia sempat terluka parah, terkena serpihan bom, dan dia itu ngesot sampai berapa kilometer jaraknya, tapi tetap di wilayah utara. Intinya kakek ini bertahan, dan pemikiran kakek ini mewakili pemikiran 100.000 lebih warga Gaza yang masih standby di utara. Dan maka karena mereka masih standby di Kaman Udwan, di Rumah Sakit Indonesia di wilayah utara, di wilayah Jabalia dan sekitarnya, Bet Hanun, Bet Lahia, jadi Zionis pun nggak bisa menduduki dan membawa pasukan-pasukannya di sana gitu kan. Ya karena ya mereka akan terbentur oleh keberadaan para warga-warga ini. Paham ya? Oke. Sekarang yang kelima, tujuan kelima yang gagal, yaitu mengembalikan para sandera Israel dengan kekuatan militer. Itu salah satu halusinasi yang dari awal disampaikan berkali-kali, konsisten banget sih kamu itu, Netanyahu itu, bahwa kami tidak akan keluar dari Gaza sebelum mengembalikan tawanan-tawanan atau sandera yang ditahan oleh para pejuang Gaza. Kalian tahu, demi membebaskan 250-an sandera, Netanyahu sampai mengorbankan 10.000 lebih tentaranya. Ya, yang mati di Gaza itu tentara mereka 10.000 lebih, mungkin sampai 20.000. Karena kata Abu Ubaidah dalam statement terakhirnya bahwa angka yang disampaikan oleh media-media kalian tentang jumlah kerugian yang diderita oleh militer Israel itu angka kebohongan. Kami punya bukti bahwa kerugian militer dan jumlah korban jiwa di barisan mereka itu jauh lebih banyak dibandingkan yang diberitakan. Sudah gagal membebaskan para sandera, malah puluhan ribu tentara mereka tewas, dan juga ada banyak juga yang disandra, jasad-jasad tentara itu disandra oleh para pejuang Gaza. Ada juga yang disandra dalam kondisi hidup. Jadi bayangkan, tentara yang dikirimkan untuk membebaskan para sandera di Gaza malah ikut tersandra bersama para sandera-sandera lamanya. Kan kocak ya. Kemudian yang keenam, di antara tujuan halunya Netanyahu yang selalu disampaikan juga di berbagai forum, dia bilang bahwa kami akan kembali menjajah Gaza. Jadi teman-teman,
Wah, buat yang belum tahu, Gaza ini dulu sempat dijajah seperti kondisinya di tepi barat. Jadi di situ ada checkpoint militer Israel, di situ ada pemukiman ilegal Yahudi di beberapa tempat di jalur Gaza. Itu sebelum tahun 2005. Cuman karena Gaza ini memang tipikal warganya itu maunya melawan, ada aksi bom syahid, kemudian aksi penikaman, aksi perlawanan Intifadah pertama tahun 1987 itu terjadi dari Gaza awalnya di Jabalia. Kemudian terus sampai akhirnya Israel nggak kuat, tahun 2005 mereka semua hengkang dari Gaza dan mereka kabur keluar Gaza. 2006 Gaza mulai diblokade. Itulah sejarah kenapa Gaza itu diblokade. Dan misi mereka menjajah kembali Gaza jelas gagal total. Kemudian yang ketujuh, di antara target mereka dalam genosida kali ini adalah mereka ingin mengusir seluruh pemimpin Hamas dari Gaza. Ada di antara salah satu poin yang berusaha diajukan oleh Israel. Jadi selama ini kan kesepakatan ini mayoritas poin-poinnya dari para pejuang Gaza. Jadi poin misalnya perbatasan harus dibuka. Ini kan para pejuang Gaza yang mensyaratkan. Tawanan Palestina harus dibebaskan. Kemudian rekonstruksi Gaza harus kembali. Kemudian penarikan tentara Israel harus cepatnya gitu ya. Nah, itu semua adalah persyaratan dari para pejuang Gaza. Nah, Netanyahu berusaha menyelipkan persyaratan untuk pihak mereka. Di antaranya apa? Kami siap untuk menyepakati kesepakatan ini dengan catatan para petinggi Hamas harus hengkang dari Gaza. Tapi itu nggak disetujui. Dan itu nggak disepakati. Tapi ya Netanyahu nggak bisa berbuat apa-apa karena posisi dia sudah tersudut. Artinya apa? Tujuan mereka mengusir para petinggi Hamas dari Gaza gagal total. Oke. Kemudian yang kedelapan. Sejak awal, Netanyahu ini berambisi untuk menguasai dua wilayah paling strategis di Gaza. Namanya Mihwar Netzarim dan Philadelphia. Jadi Netzarim ini adalah satu kawasan yang ada tepat di tengah-tengah Gaza yang membatasi antara Nusairat di tengah dan wilayah kota Gaza pusat. Ya, jadi memang selama ini Netzarim dijadikan pangkalan militer mereka dan checkpoint yang membelah antara Gaza Utara dan Gaza Selatan. Kemudian Philadelphia adalah itu koridor yang berada di wilayah Mesir, perbatasan antara Mesir dan Israel. Itu adalah dua tempat yang sangat strategis untuk pergerakan militer mereka. Bahkan dalam satu wawancaranya itu Netanyahu mengatakan Philadelphia ini adalah selang oksigennya kekuatan di Gaza. Dari sinilah masuknya bantuan-bantuan militer untuk Gaza. Dan makanya dari awal Netanyahu ini bersikeras sekali bahwa kita sekalipun nanti perang berhenti, dia bilang kita tidak akan melepaskan dua tempat ini, Netzarim dan koridor Philadelphia. Tapi apa yang terjadi? Gagal. Mereka terpaksa menyetujui permintaan para pejuang Gaza untuk hengkang, kabur. Jangan dekat-dekat dari Philadelphia dan Netzarim. Oke, lanjutnya. Poin ke-9. Israel berambisi untuk membangun pemukiman ilegal di Gaza. Teman-teman pasti ingat deh, kalau memang teman-teman ngikutin tentang Gaza ya, tentang berita-berita Gaza. Beberapa kali ada para pemukim ilegal Yahudi yang datang ke Gaza, ke tempat yang sudah dikuasai sementara oleh Israel. Mereka datang, mereka membawa semacam flyer atau spanduk bahwa di sini kami akan membangun rumah kami. Mereka udah buat iklan bahkan, tentang rencana pembangunan pemukiman Israel di Gaza. Itu salah satu halusinasi mereka itu. Jadi Netanyahu pun berkali-kali bahwa kami akan kembali menjajah Gaza dan membangun pemukiman-pemukiman ilegal untuk didiami dan ditempati oleh para warga Israel, gitu kan. Apa yang terjadi dengan ambisi ini? Gagal total. Luar biasa. Oke, selanjutnya ke yang 10. Gagalnya Khitat Jeneralat. Artinya gagalnya rencana para jenderal. Jadi Israel ini dalam genosida kali ini mereka punya satu rencana, mereka nyebutnya Khitat Jeneralat. Artinya itu planning para jenderal. Maksudnya apa? Planning dengan mengusir warga Gaza dari tempat ke tempat lain. Maksudnya satu demi satu, dicaploknya pelan-pelan gitu loh. Satu kampung dibantai, ntar kampung ini warga ini pindah ke sini, kemudian dibantai lagi, terus pindah ke sini. Ini adalah planning yang pernah mereka lakukan tahun 1948 dalam peristiwa Nakbah. Jadi sebetulnya peristiwa Nakbah itu dulu pembantaiannya jauh lebih ringan dibandingkan genosida ini. Tapi kok bagaimana bisa dalam peristiwa Nakbah itu
1 juta lebih warga Palestina itu keluar dari tanah-tanah mereka yang luas sekali, luasnya berpuluh-puluh lipat dari wilayah Gaza itu. Saat itu peristiwa Nakba itu berhasil karena khitot jenderal ini atau planning para jenderal ini. Bagaimana caranya? Mereka menyebarkan teror. Jadi mereka membantai 50 warga Palestina di sebuah desa namanya Desa Deir Yassin. Mereka bantai, mereka perlihatkan kepada warga-warga Palestina lainnya. Akhirnya warga-warga yang melihat ini trauma, mereka kabur kampung sebelahnya, menyebarkan rasa takut itu. Hei, Zionis parah banget ngebantai warga Deir Yassin separah itu. Kita juga harus segera bergerak. Itu akhirnya tersebar, ketakutan demi ketakutan demi ketakutan. Akhirnya mereka semua mengungsi, ada yang ke wilayah Gaza, ke Mesir, ada yang ke Yordan, ada yang ke Suriah dalam peristiwa Nakba tahun 48. Itu juga terjadi pada peristiwa Naksa tahun 1967. Dan itu yang coba diterapkan lagi di Gaza tahun 2023. Namanya planning para jenderal. Jadi mereka berkali-kali mengultimatum bahwa wilayah ini, area ini kalian harus keluar karena kami akan target terus. Tapi warga Gaza beda dengan warga Palestina lainnya. Artinya saat ini paling tidak mereka sudah terupgrade lagi ke kemampuan mentalnya, tempurnya, keimanannya, Masya Allah. Bagi mereka tidak bisa. Kami tidak akan jatuh, ya, tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Silahkan mau bunuh kami, bunuh di rumah kami tidak takut. Seperti itu mental mereka. Akhirnya rencana para jenderal ini gagal total. Lanjut ke poin selanjutnya, poin nomor 11. Mereka juga planning, namanya planning hari setelahnya atau hari setelah perang berakhir. Memang yang ada di otaknya si Netanyahu ini adalah kami akan menguasai Gaza, kami akan menang, kami akan bebaskan para sandera, lalu kami akan menentukan siapa yang berkuasa di Gaza. Itu namanya rencana hari selanjutnya, itu nama rencananya. Jadi mereka berhalusinasi bahwa setelah mengusir para petinggi-petinggi Hamas, kami akan menentukan jalannya pemerintahan di Gaza, siapa yang akan memegang, dan kemudian strategi apa yang kita gunakan, kebijakan apa yang kita gunakan, semuanya gagal. Dan yang terakhir teman-teman, ambisi mereka melanjutkan blokade Gaza. Jadi paling tidak nih dalam pikiran mereka, kalaupun nanti itu kami gagal berbagai tujuannya, kami paling tidak akan kembali memblokade Gaza. Tapi di antara kesepakatan gencatan senjata kali ini, di antara persyaratannya adalah perbatasan Gaza dibuka seluas-luasnya. Lewat Mesir per hari 600 kontainer harus masuk minimal. Dan itu disepakati dan dijamin oleh para negara-negara mediator. Jadi gagal total 12 ambisi dan tujuan yang kejar oleh Netanyahu dan keroncong-keroncongnya gagal semua. Kok bisa? Ya bisa dong. Sudah jelas Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka musuh-musuh kita, musuh-musuh Allah, boleh saja bermakar, berencana, berkonspirasi, berstrategi, menulis, menggambar visi misi peta ke depan, meletakkan target-target tertentu. Tapi ingat, sebaik-baik pemilik strategi, sebaik-baik penulis skenario, Allah Subhanahu wa taala, Allah khairul makirin. Dan itu yang diyakini oleh warga Gaza dari hari pertama. Mereka selalu mengulang-ulang kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, pelindung terbaik kami, senikmat-nikmatnya pelindung. Dan insya Allah di konten selanjutnya saya akan bahas tentang 14 keberhasilan dan kesuksesan para pejuang Gaza dalam Tufan Al-Aqsa kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.